Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Ustadz, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menjelaskan materi atletik lempar turbo. Cara memegang turbo: 1. Jari telunjuk melingkar pada karet yang letaknya berada di tengah batang turbo. Kedua, jempol tangan menekan pada bagian permukaan turbo. Ketiga, jari-jari lainnya akan turut melingkar pada permukaan batang turbo di mana dengan sedikit longgar. Pada poin pertama, jari telunjuk itu berada di bawah satu baris bersamaan dengan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Pada poin kedua, jempol tangan berada di atas berhadapan dengan jari telunjuk. Pada poin ketiga, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking itu ikut membantu dalam memperkuat pegangan pada saat kita memegang turbo itu sendiri. Tujuannya diharapkan agar turbo tidak terjatuh sebelum dilemparkan oleh kontestan atau anandanya sendiri. Tata cara melempar. Awalan lemparan. Awalan berlari sambil membawa turbo di samping kepala atau di samping telinga dengan lengan ditekuk. Sikut menghadap ke depan dan telapak tangan menghadap ke atas. Bila tangan kanan memegang turbo, maka tangan kiri yang tangannya menghadap ke atas. Pada poin pertama, Ananda bisa menggunakan awalannya berjalan ataupun berlari ataupun diam di tempat ya. Sambil memegang turbo atau membawa turbo, letak turbonya itu sendiri berada di samping kepala atau di samping telinga dengan lengan ditekuk. Kemudian kalau kita memegang turbonya menggunakan tangan kanan, berarti tangan kirinya berada di depan menghadap ke arah atas. Kedua, lemparan. Saat melemparkan turbo, tangan yang memegang turbo mendorong atau melemparkan turbo dengan secara bersamaan, membuka semua jari-jari tangan pada karet turbo. Kemudian turbo dilemparkan ke arah depan atas hingga berbentuk melengkung seperti bentuk parabola. Tujuannya seperti parabola agar memperoleh jarak yang maksimal atau jarak yang jauh. Pada poin kedua ini, Ananda memegang turbo kemudian mendorong atau melemparkan turbo dengan secara bersamaan membuka jari-jarinya pada karet turbo. Kemudian turbo itu diwajibkan untuk dilempar ke arah atas hingga berbentuk melengkung seperti bentuk parabola. Tujuannya agar turbo itu bisa jatuh pada jarak yang jauh ya. Pada jarak yang jauh. Poin ketiga, akhir. Posisi akhir setelah selesai melempar turbo, kontestan diwajibkan kembali ke posisi belakang. Pada poin ini, Ananda kalau sudah melempar itu dilarang untuk mengambil turbo dulu. Karena setelah melempar turbo, para wasit, juri, atau gurunya akan mengukur seberapa jauh turbo itu jatuh ya. Apabila Ananda atau kontestan mengambil turbo, baik itu
masih di atas udara ataupun sudah jatuh ke tanah, Ananda akan mendapatkan hukuman sanksi seperti diskualifikasi. Jadi pada poin ketiga ini lebih cenderung kepada peraturannya, ya. Kemudian di sini ada contoh gambar, ya. Poin pertama tadi dijelaskan posisi turbo diletakkan di samping kepala atau telinga dengan posisi lengan tangan tertekuk. Kemudian gambar keduanya, turbo siap dilemparkan atau diluncurkan atau dilepaskan dengan mengambil ancang-ancang dari tangannya diluruskan ke bawah, di bawah pinggang ya terutama. Kemudian tangan kanannya yang memegang turbo, maka tangan kirinya yang terbuka ke arah depan, ke arah atas. Kemudian pada gambar ketiga, turbonya mulai dilepaskan berbentuk seperti bentuk parabola. Kemudian di sini ada animasi melempar turbo, silakan diperhatikan, diamati ya. Oke ya. Di sini ada animasi melempar turbo di mana seorang anak kecil yang berbaju merah sedang melempar turbo. Dia menggunakan posisi jalan ya. Dan ini adalah bentuk ya, salah satu contoh cara melempar turbo yang dikatakan baik ya. Dikatakan baik, turbo itu akan meluncur berbentuk parabola, tidak datar lurus ke depan ya. Jadi kalau turbonya masih datar lurus ke depan, itu berarti teknik melemparnya masih salah. Di mana letak teknik yang paling tepat? Itu posisinya adalah di samping telinga, kemudian posisi keduanya berada di bawah pinggang, dan posisi ketiganya turbo dilemparkan ke atas bukan ke arah depan hingga berbentuk parabola ya. Ini untuk animasi melempar turbo, gambaran secara singkat tentang lempar turbo itu sendiri ya. Materi yang terakhir ya, itu adalah alat lempar. Nah, ini ada contohnya ya. Sudah Ustadz siapkan gambarnya. Panjang turbo itu sendiri 45 cm, beratnya 100 gram, bahan pralon dan karet, warna merah dan kuning ya. Hitam itu adalah karetnya anak ya. Kemudian lapangan turbo. Nah, ini adalah bentuk gambar lapangan turbo ya, di mana warna merah itu adalah ke arah belakang dan hijau itu ke arah depan. Di situ ada garis putus-putus ya, itu adalah di mana tempat kita harus melepaskan turbo ya. Kemudian di hadapan depan itu ada berbentuk segitiga ya. Itulah wilayah area untuk kita melemparkan turbo. Biasanya para kontestan akan memilih jarak tengah ya. Tidak ada yang ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Kalau dia keluar dari garis kanan ataupun garis kiri itu, maka dia akan mengulangi lempar turbonya. Makanya para kontestan selalu melemparnya ke arah tengah ya, atau ke arah lurus atas tengah ya. Jarang sekali para kontestan yang mengerti itu melemparkan ke arah kiri ataupun ke kanan, karena dikhawatirkan turbo akan keluar. Kalau turbonya keluar dari wilayah garis kiri dan kanan, maka sanksinya adalah pengulangan pelemparan kembali. Mungkin itu saja materi atletik lempar turbo. Ustadz mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Ustadz ucapkan terima kasih sekali lagi, dan Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.